Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan memberikan kembali waktu bagi kami untuk pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman yang akan terus memimpin kehidupan kami, menjadikan kami bukan sekedar mengikut Engkau, ikut-ikutan, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6, Saudara. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-66. Injil Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya ulangi sekali lagi ayat 66 yang menjadi ayat emas kita pada hari ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah mengikut Yesus atau hanya sekedar ikut-ikutan. Mengikut Yesus atau sekedar ikut-ikutan. Saudara, Tuhan Yesus dalam perikop-perikop sebelumnya telah menyatakan kemuliaannya melalui berbagai macam mujizat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Banyak orang merasa takjub, banyak orang merasa heran. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja bagi mereka. Raja dalam bagian ini saya maksudkan adalah raja dalam huruf R kecil, saudara. Namun Yesus menghindar dari mereka. Apakah mereka putus asa? Tidak. Mereka terus berusaha untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Mereka terus berusaha mencari dan akhirnya kemudian mereka menemukan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Yesus menegur mereka dengan sangat keras di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mujizat Tuhan. Mereka hanya ingin melihat, menyaksikan akan mujizat Tuhan, tetapi tidak mau belajar dan diajar oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, waktu Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak mau menerimanya, mereka menolaknya, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus di dalam ayat 60 tadi. Saudara, di dalam gereja, di dalam himpunan umat Tuhan, ada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi ada juga segelintir orang yang hanya sekedar ikut-ikutan.
saudara, bercermin dari firman Tuhan ini, maka orang-orang yang sekedar ikut-ikutan mengikut Yesus itu, mereka adalah orang-orang yang suka mengejar berkat. Mereka orang-orang yang suka mengejar mujizat, tetapi tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Mereka lebih fokus dan mementingkan pada diri mereka sendiri daripada fokus dan mementingkan kerajaan Allah dan peduli kepada sesama. Mereka suka akan khotbah-khotbah yang indah. Mereka suka khotbah-khotbah yang lucu, namun tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Sebuah contoh di dalam Alkitab, sebuah realitas sekali ketika ada orang banyak mengikut Tuhan Yesus. Dan waktu itu, saudara, ada orang buta yang bernama Bartimeus di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 48. Bartimeus membutuhkan Tuhan. Bartimeus membutuhkan pertolongan Tuhan. Alih-alih mereka mau membantu supaya Bartimeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi justru mereka menolak, mereka menghardik, mereka mengusir, menjauhkan Bartimeus dari Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kalau orang-orang yang mengikut Yesus rindu diberkati Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, tidak salah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita juga harus mau belajar dan diajar oleh Tuhan dan firman Tuhan. Kita juga harus rela untuk dididik, untuk diajar, untuk dibetulkan, untuk ditegur oleh Tuhan. Kalau hidup kita menyimpang, Tuhan mau ajar kita. Kalau hidup Tuhan kita menjauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan kita. Dan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai umatnya yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa pada waktunya nanti akan nampak, saudara. Akan nampak mana orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Dan hanya orang-orang yang ikut-ikutan atau sekedar ikut Tuhan Yesus. Mana? Termasuk diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, yang mau diajar dan yang mau belajar, yang mau setia kepada Kristus? Ataukah kita sekedar orang-orang yang hanya ikut-ikutan, yang hanya mau enaknya, yang hanya mau fokus pada mujizat, pada berkat, hanya mau khotbah-khotbah yang lucu, khotbah-khotbah yang hebat dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, bukan hanya sekedar ikut-ikutan mengikut Yesus. Kiranya kasih Tuhan terus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi ini Tuhan izinkan kami untuk sekali lagi Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dan menegur kami, supaya kami diingatkan kembali untuk kami mengoreksi diri kami. Apakah selama ini kami betul-betul dan sungguh-sungguh mengikut Engkau? Orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau setia mendengar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, ataukah hanya orang-orang yang hanya rindu mengalami berkat, mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang baik saja? Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kami untuk kami mengoreksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengikut Engkau atau hanya sekedar ikut-ikutan? Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Semuanya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.